Assalamualaikum, Bu Olivia. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabarnya ini Pak Agus? Alhamdulillah, Bu. Ini alhamdulillah sehat sekali hari ini. Iya, Eh, itu, Bu, saya hmm. ada kepentingan sedikit sama Ibu. Mau sedikit ada permasalahan yang perlu disampaikan ke Ibu, Bu. Barangkali Ibu ada waktu buat saya, Bu. Nggih, monggo Pak Agus, monggo saya ada waktu ini ya. Terus apa rencana dari pertemuan Pak Agus ini ya? Nggih, Bu. Terus rencana pertemuan ini saya ingin namanya pengen mencurahkan isi hati saya, Bu, tentang murid saya yang berperilaku yang kurang baik di Hmm. kelas, Bu, itu. Khususnya di kelas Oh, 4, Bu. Nggih. oh iya, ya dengan sekarang kelas 4 nggih Pak. Nggih, Bu, alhamdulillah niku. Terus apa tujuannya Pak? Biar murid panjenengan bagaimana seperti itu? Yang pertama itu tujuannya saya pengen saya cerita dulu ya, Bu, ya. Cerita dulu sebentar. Nggih, monggo. Jadi di kelas saya itu ada satu anak, sebut saja namanya si A ya, Bu. Si A Ya, itu anaknya jahil, Bu. Jadi nggih. jahilnya itu apa namanya, suka melempar penggaris, Mm-mm. suka melempar ballpoint ke temannya, Bu, khususnya di anak perempuan. Hmm. Jadi Oke. setiap hari ada saja yang menangis. Jadi saya bingung, Bu, harus bagaimana ini, Bu, untuk mengatasi seperti ini, Bu. Iya, berarti ada sedikit masalah terhadap seorang anak laki-laki nggih, Pak, yang Iya, istilahnya betul. Nggih. mengganggu temannya di kelas. Nah, Iya, Bu. kira-kira tujuan akhir dari panjenengan yang diinginkan terhadap murid tersebut apa nih, Pak? Jadi tujuannya itu saya pengen mengkondisikan siswa tersebut ya, Bu, si A itu supaya Oke. bisa, merubah, apa namanya, perilaku yang baik, Bu. Jadi mungkin Iya, ke depannya betul. bisa lebih baik lagi, Bu. Mungkin dengan cara Iya. seperti ini, mungkin ya ini saya cerita tapi saya sambil, mempunyai sedikit rencana, Bu. Iya, monggo, Pak, monggo. Silakan Nggih, utarakan rencana panjenengan. nggih. Jadi, mungkin salah satunya saya pengen mengkondisikan siswa tersebut, khususnya si A itu, biar ke depannya itu tidak jahil lagi, biar setiap hari, teman-temannya tidak ada yang nangis dan lain sebagainya. Mungkin, saya akan menunjuk si A itu menjadi ketua kelas, Bu, salah satunya. Heeh. Berarti Dan anak tersebut panjenengan tunjuk sebagai ketua kelas nggih, Pak? nggih, Bu. Nggih. Terus Terus dari mungkin, pertemuan nggih nggih, pripun, Bu? iya dari tujuan panjenengan katanya tadi anaknya mau dijadikan ketua kelas. Nah, Nggih. ukuran keberhasilan anak tersebut tidak nakal lagi atau tidak jahil lagi itu menurut panjenengan bagaimana? Menurut saya kalau ukuran dan, apa namanya tadi, mungkin saya yang pertama ya, Bu, ini rencana saya. Rencana saya pengen menerapkan itu namanya apa ya, keyakinan kelas dulu, Bu, di kelas, Bu. Jadi Mhm, keyakinan. mhm. Jadi si, siswa semua itu apa namanya, membuat keyakinan kelas Bu. Di antaranya mungkin, 1 disiplin, terus yang kedua menghormati sesama, Iya. terus apa namanya, bisa saling menjaga lingkungan di kelas, seperti itu, Bu. Jadi Mhm, akan membentuk, suatu budaya positif, Bu. mhm. Terus yang kedua, pengennya saya pengen memutar sebuah video, di mana video itu ada beberapa peran yang di mana ada peran yang baik dan ada peran yang buruk. Mungkin dari, pemutaran video itu, mungkin, mereka bisa, apa, mencerna dari, pemutaran video tersebut, Bu. Iya, setelah rencana panjenengan berarti nanti kalau tadi kan saya menanyakan bahwa ukuran dari keberhasilan atau perubahan dari perilaku anak tersebut menurut Bapak bagaimana? Maksudnya apakah anak tersebut nurut, apa bisa mengatur temannya, seperti itu Pak. Jadi ukuran keberhasilan panjenengan yang dicita-citakan itu seperti apa? Mmm, Mungkin ukurannya yang pertama ya, Bu, ya, yang pertama itu saya berharap, setelah itu anak itu bisa merubah dan mungkin berbuat baiklah, Bu, seperti, teman-teman yang lainnya, tidak jahil lagi dan tidak mengganggu teman-temannya lagi, Bu.
Berarti panjenengan memiliki kesempatan nggih, Pak, memiliki kesempatan untuk merubah si anak tersebut nggih, Pak? Iya Bu, Betul nggih. betul. Nggih Bu, Oke. seperti itu. Terus apa kekuatan panjenengan dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Mungkin kekuatan saya adalah, saya mempunyai prinsip bahwa, di dalam kelas saya itu harus kondusif, terutama yang anak satu itu mungkin saya, apa namanya, saya bisa merubah sifatnya Bu. Mungkin Mhm, perlahan-lahan dengan, apa namanya tadi yang, ada keyakinan kelas, mungkin dari situ si mhm. anak kan nanti maju ya Bu ya. Oh ya berarti Nggih. ini si A, menuliskan apa keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya, misalkan disiplin, tidak nakal lagi, seperti itu Bu. Iya, betul. Jadi ada apa ya istilahnya kalau ada keyakinan kelas dia bisa memahami gitu Pak, seperti itu Pak. Nggih Bu, nggih. Nah jika di skala Pak, kira-kira Bapak itu pada posisi berapa dalam Nggih. pencapaian tersebut? Skala ya Bu, untuk skala Mhm. mungkin saya tidak terlalu tinggi lah dan tidak terlalu rendah, mungkin tengah-tengah. Saya pengen skalanya antara 75 sampai 80 Bu, 80. Nah, menurut panjenengan 85 sampai 8 dari 7 7 nih Pak, nggih 75 sampai nggih. 80 itu apa yang bisa dibayangkan Pak terhadap murid tersebut? Dari skala itu 75 sampai 80 mungkin saya membayangkan, si anak itu bisa merubah sifat bukan maaf maaf, apa namanya, apa, Kelakuan nih Pak. perilaku ya Bu ya, maaf, perilaku Nggih. yang, kurang baik itu Bu. Jadi saya berharap banyak dengan mungkin dari skala yang saya, sampaikan tadi, si A itu mungkin bisa merubah perilaku yang kurang baik Bu, seperti itu. Oh iya, berarti di situ panjenengan kira-kira peluangnya apa Pak di situ Pak? Banyak Bu peluangnya Bu. Mungkin salah satu peluangnya itu saya mungkin bisa mendidik khususnya si A itu ya Bu ya. Mungkin si Nggih. A itu, lebih apa namanya, lebih mengutamakan ke pendekatan dulu. Jadi mungkin kan si anak tidak kaget, "Oh kenapa saya terus misalkan si anak itu bertanya, "Saya selalu dipanggil Pak Guru terus ada apa?" Jadi saya melakukan pendekatan dulu secara, pribadi ke si anak itu, biar si anak itu, menyadari bahwa yang dilakukan itu kurang baik Bu. Iya, jadi intinya panjenengan mendekati untuk menyadarkan gitu, Pak. Nggih Bu, Untuk apa ya, menimbulkan kesadaran diri dalam anak tersebut. Nah, nggih Bu. kira-kira kalau sesuatu kegiatan mesti mempunyai hambatan gitu, Pak. Nah, kemungkinan Nggih. hambatan yang menghalangi panjenengan untuk meraih tujuan tersebut itu apa, Pak? Mungkin hambatannya, yang pertama, satu ya mungkin dari si anak itu, mungkin kalau terlalu cepat ada perubahan mungkin si A itu mungkin kaget Bu, makanya saya punya apa namanya, sedikit rencana lagi mungkin pendekatannya yang lebih bersabar, saya harus lebih bersabar, dan yang tadi seperti saya sampaikan pertama, saya, memberi tugas si Iya. si A menjadi ketua kelas, mungkin Mhm. dari menjadi tugas, ketua kelas itu, si A itu punya tanggung jawab penuh, Bu. Jadi Iya. sedikit melupakan kejahilannya itu. Iya betul, istilahnya diberi kesibukan gitu Pak, untuk Nggih, tidak betul itu. menjahili teman yang lain. Iya. Iya. Kadang juga menjahili saya, Bu. Oh, gurunya dijahili juga. Iya. Ya, terus kira-kira solusi Pak, solusi yang terbaik menurut Pak Agus itu apa untuk menangani kasus anak tersebut? Untuk solusinya, kemarin sih kebetulan saya sedikit bercerita sama teman kita ya, Bu, yang kemarin yang saya ngobrol berdua, sedikit Nggih. memberikan saran bahwa untuk menyadarkan, peserta didik yang mungkin salah satunya seperti itu, kita membutuhkan kesabaran, terus ketelatenan dan, berkolaborasi mungkin dengan teman-teman guru termasuk, Ibu atau Bu Ani atau Bu Lia. Jadi, banyak saran yang masuk ke saya sehingga saya bisa, memberikan, masukan-masukan yang baik buat si A tersebut, Bu.
Iya betul. Setelah nanti jenengan mungkin berbicara dengan rekan sejawat, menemukan ide nggih Pak, untuk Nggih, memecahkan solusi dari kenakalan si anak tersebut. Terus menurut Bapak, apa rencana dalam mencapai tujuan yang Bapak sebutkan tadi? Rencana yang pertama atau yang bisa dilakukan secepat mungkin itu apa yang bisa dilakukan Bapak dalam waktu dekat ini seperti itu? nggih Bu, terima kasih. Rencana yang akan saya lakukan mungkin yang pertama tadi saya sampaikan di kelas saya mungkin akan membuat satu kesepakatan atau keyakinan kelas dulu, di mana keyakinan atau kesepakatan kelas itu mungkin dari ide-idenya itu kan dari siswa ya Bu ya, bukan dari guru. Iya, Jadi si betul. anak itu menuliskan sendiri, oh ya misalkan saya harus disiplin, saya tidak akan nakal lagi. Ketika pelajaran tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan jajan dan lain-lain Bu. Nah, setelah itu mungkin yang kedua adalah mungkin saya akan memutarkan sebuah tayangan video di mana video itu berisi tentang perilaku siswa yang baik dan perilaku siswa yang tidak baik Bu. Jadi ada dua karakter. Dari video itu mungkin nanti ada sedikit gambaran buat si A dan si yang lainnya untuk bisa bercermin kepada video tersebut Bu. Iya, istilahnya diberikan contoh contoh perilaku yang baik nih Pak. Nggih Bu, Nah, betul. dari tadi yang Bapak sebutkan bahwa akan menerapkan keyakinan kelas yang tentunya dilakukan oleh si murid tersebut di dalam kelas dan juga akan melakukan pemutaran video. Kira-kira dari dua alternatif tersebut yang akan dijadikan prioritas oleh jenengan itu apa dulu Pak? Nah, nggih Bu, matur nuwun. Jadi yang saya prioritaskan dulu adalah keyakinan kelas dulu Bu. Kenapa saya mengutamakan keyakinan kelas? Mungkin dari keyakinan kelas itu si anak itu bisa lebih cepat tangkap gitu ya. Dalam artian mereka kan salah satunya satu-satu maju. Oke, misalkan si A maju dulu, coba kita bikin keyakinan kelas. Nah, si A tulis, oh, saya tidak jahil lagi. Satu, yang kedua, disiplin Pak Guru, ingat Iya. dan lain-lain seperti itu Bu. Iya betul. Jadi yang jadikan skala prioritas yaitu menerapkan keyakinan kelas nih Pak, secara Gitu. berulang atau dibaca setiap hari atau setiap 2 hari sekalinya. Gitu. Selanjutnya, kira-kira strategi yang digunakan panjenengan itu apa Pak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin strategi yang saya akan gunakan mungkin yang pertama adalah mungkin pendekatan dulu ya Bu ya. Iya, Karena mungkin saya mempunyai satu kasus itu tadi pendekatan yang baik, memberikan masukan-masukan yang baik di mana si A itu biar menyadari bahwa yang dilakukan si A itu perilakunya itu tidak baik dan harus dirubah. Seperti itu. iya betul, menyadarkan intinya nih Pak yang panjenengan Betul Bu. lakukan. Iya, terus dalam berapa pekan atau berapa hari atau berapa bulan kira-kira tujuan panjenengan itu bisa tercapai, Pak? Kalau ini pakainya prediksi ya Bu ya, kayak Mbah Nih, Dukun ya makanya Bu. prediksi nggih, Iya ya Mbah Dukun. sebenarnya ya. Kalau prediksi saya karena ini menyangkut dengan perilaku Bu, mungkin saya akan secepatnya apa namanya melakukan pendekatan kepada si A dan saya berharap mudah-mudahan pendekatan saya terus masukan-masukan saya bisa merubah si A dalam waktu yang singkat Bu. Seperti itu Ibu. Iya, berarti ada jangka waktu ya, Pak, yang panjenengan prioritaskan tersebut? Nggih. Iya, terus tadi dari rencana yang panjenengan utarakan tadi akan menerapkan keyakinan kelas, terus menghormati orang lain, terus memutarkan video yang memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak. Kira-kira apa ukuran dari keberhasilan aksi panjenengan, Pak? Ukuran yang saya akan dapat ya Bu ya berarti ya? Enggih, Pak. Iya. Mungkin ukuran yang saya akan dapat mungkin salah satunya anak itu bisa berubah bukan drastis ya Bu, tapi sedikit demi sedikit. Karena mungkin kalau drastis kayaknya susah karena si A ini bukan robot ya Bu. Betul, Pak. Mungkin Iya, secara perlahan gitu, Pak. secara perlahan mungkin seperti yang tadi saya katakan ada pendekatan, terus kita mungkin ada apa namanya kolaborasi
saya sendiri dengan teman guru memberikan saran kepada saya, begitu juga sebaliknya saya memberikan wejangan-wejangan baik untuk si A ini, Bu. Iya, kan berarti adanya nasihat yang masuk ke anak Nggih. tersebut nih Pak yang dilakukan Nggih, oleh Bu, nggih. panjenengan. Selanjutnya bagaimana cara panjenengan mengatasi dan mengantisipasi hambatan yang panjenengan sebutkan tadi, Pak? Mengatasi dan apa, Bu? Cara mengatasi dan mengantisipasi hambatan yang panjenengan tadi disebutkan. Nggih. Mengatasi hambatan nggih, Bu, nggih. Mungkin Nggih. caranya yang prinsip saya, Bu, ya, adalah kesabaran, Bu. Cara Nggih. mengatasi dengan kesabaran, Bu. Mungkin kalau saya tidak sabar, mungkin saya bisa ngamuk di kelas, Ibu. Iya. Tapi alhamdulillah saya sering berkolaborasi dengan sejawat, dengan Ibu dan teman-teman yang lainnya. Saya diberi masukan bahwasanya dalam menghadapi siswa yang seperti itu, kita harus sabar dulu utamanya. Kunci utamanya adalah sabar. Kalau kitanya sabar, insya Allah kita akan memberi masukan baik kepada si anak itu dan insya Allah lagi si anak itu bisa sadar dengan perlahan-lahan, Bu. Seperti itu. Iya, berarti intinya menekan emosi panjenengan nggih, Pak, Nggih, Bu. dalam mengatasi perilaku anak tersebut. Nah, kira-kira Nggih. siapa dan apa yang bisa membantu Bapak dalam mengatasi hambatan tersebut, Pak? Yang bisa membantu, Bu, ya. Ya mungkin salah satunya mungkin rekan sejawat, Bu, khususnya guru dan mungkin salah satunya Ibu ya, Bu, ya, yang sering saya sering curhat sama Ibu ya, Bu, ya. Jadi salah satunya rekan guru dan mungkin tambah lagi mungkin saya bercerita ke kepala sekolah sedikit banyaknya mungkin dari situ saya belajar banyak ya, Bu, untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas saya, Bu. Iya, berarti panjenengan dibantu oleh rekan sejawat dan juga istrinya berkonsultasi meminta bimbingan kepada kepala sekolah nih, Pak. Nah, selanjutnya begitu pula dengan komitmen, mungkin panjenengan bisa berkomitmen terhadap rencana yang panjenengan lakukan nih, Pak. Nggih. Mungkin komitmen saya, Bu, ya. Mungkin dalam hidup saya mempunyai prinsip saya harus bisa dan saya harus bisa belajar dan terus belajar, Bu. Seperti itu, Iya. Ibu. Komitmen yang bagus, belajar dan belajar, terus belajar nih, Pak. Amin, Terus Bu. bagaimana apakah dengan pertemuan ini akan kita lanjutkan ke depan? Apa Bapak merasa cukup dengan perbincangan kita kali ini, Pak? Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bu Holifah sudah mendengarkan curahan hati saya ya, Bu. Kalau bahasa anak ABG sekarang kan curhat ya, Bu. Nggih, Pak. Nggih. Jadi mungkin kita bisa berlanjut, Bu. Insya Allah kalau memang pendekatan saya atau solusi-solusi saya itu mungkin tidak mengena ke si anak, mungkin saya bisa berlanjut kembali curhat ke Ibu lagi dan saya mungkin bisa berkolaborasi dengan teman sejawat termasuk Ibu dan yang lainnya, Bu. Iya. Iya. Terus itu setelah kita berbincang seperti ini, saya ingin tahu perasaan Bapak setelah mencurahkan keluh kesah dan istilahnya isi hati tentang murid panjenengan itu sekarang perasaannya bagaimana nih, Pak? Alhamdulillah, Ibu, perasaannya lega, apalagi bisa saya berbagi dengan Ibu, terutamanya ya, Bu. Mungkin dari dulu juga saya pengen cerita sama Ibu, tapi mungkin dari banyak kesibukan jadi ceritanya bisa sekarang, Ibu. Saya Iya, pokoknya betul. setelah peristiwa ini perasaan saya sangat senang, Bu. Jadi saya punya Iya. gambaran untuk kedepannya bagaimana cara saya untuk mengatasi masalah yang ada di kelas saya, Bu. Iya, berarti panjenengan setidaknya lega ya, Pak, ya, setelah Nggih, kita Bu. melakukan perbincangan ini. Nah, kira-kira dari perbincangan kita ini, kesimpulan apa yang bisa panjenengan peroleh, Pak? Nggih, Bu, matur nuwun. Dari perbincangan ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya apabila saya mempunyai kasus ya, Bu, ya, kasus seperti ini, mungkin yang saya akan terapkan adalah membuat keyakinan kelas dulu atau kesepakatan
di mana kesepakatan itu nanti yang membuat adalah si anak. Jadi si anak itu akan menuliskan sendiri dari seperti yang tadi saya cerita, dari disiplin, ada saya tidak jahil lagi, dan yang lain-lain. Dan kemudian siswa itu bisa mengeluarkan ide sendiri, Bu, dari dari kesepakatan itu sendiri, Bu. Jadi akan membentuk suatu budaya positif, Bu. Iya betul, budaya positif ya Pak ya selanjutnya. Iya, itu semoga Bapak bisa melakukan hal-hal yang Bapak rencanakan tadi. Amin. Dan semoga mencapai hasil maksimal dari tindakan panjenengan kita. Selamat beraktivitas. Bila ada keluh kesah atau sedikit curahan, monggo dicurahkan kepada saya. Insya Allah kita bisa berbagi, bisa sharing, mencari solusi dari permasalahan tersebut, tinggi Pak. Nggih, boleh Pak, matur nuwun sangat sudah bisa menerima keluh kesah saya, dan terima kasih sudah memberi gambaran tentang kasus-kasus saya, Ibu. Sebelumnya saya minta maaf karena sering merepotkan Ibu, selalu pengen cerita ke Ibu. Namanya kita sebagai sesama rekan guru harus saling mengingatkan, memberi masukan, dan juga memotivasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah, nih Pak. Monggo Pak, dilanjutkan. Saya juga akan masuk ke kelas, nih Pak. Bu, matur nuwun sangat Bu, matur nuwun. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.